Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama aku Zahira Diva Al-Hadi. Aku berasal dari KPI 2C, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah. Nah, di sini aku mau menyampaikan materi, yaitu faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan seseorang itu selingkuh berdasarkan isu dan implikasi psikologis. Dan kenapa aku tertarik sekali untuk menyampaikan materi ini? Karena yang pertama, aku tuh tertarik sekali dengan yang namanya psikologi, terus cinta, perselingkuhan yang membuat emosional itu naik. Lalu yang kedua, bisa dijadikan referensi oleh teman-teman untuk memperbaiki hubungan kepada pasangan agar hubungan itu tercipta sebagai hubungan yang positif dan harmonis. Nah teman-teman, sebelum aku membahas tentang materi perselingkuhan, aku mau ngasih tahu informasi nih kepada teman-teman. Ternyata setiap kita itu memiliki bahasa cinta kasih, atau mungkin yang sering kita dengar adalah love language, dimana ketika pasangan kita melakukan hal tersebut, kita merasa dicintai. Bener gak sih? Nah, kalau kata salah satu dari psikolog, yaitu Gary Chapman, dia memaparkan ada 5 bentuk cinta kasih agar seseorang itu merasa dicintai. Yang pertama adalah word of affirmation, dimana word affirmation ini kata-kata cinta, kata-kata manis, kata-kata kasih sayang untuk menunjukkan bahwa kita itu cinta kepadanya. Bisa berupa, ih kamu keren banget sih, atau kamu cantik banget sih, atau mungkin, ih aku tuh kangen banget samamu, atau aku tuh cinta banget samamu. Itu salah satu dari word of affirmation. Lalu yang kedua ada quality time, dimana pasangan itu akan merasa dicintai ketika pasangannya itu menyempatkan atau meluangkan waktu untuk dirinya. Lalu yang ketiga ada physical touch, dimana ketika seseorang memiliki physical touch dalam dirinya, dia akan merasa dicintai ketika pasangannya itu memiliki atau menyampaikan atau menyalurkan seperti pelukan atau mungkin belayan kecil gitu, dia akan merasa dicintai. Lalu yang keempat ada art of service, dimana seseorang itu merasa dicintai ketika pasangannya melakukan suatu hal yang membuat hatinya luluh, atau mungkin seperti membuka-buka botol, atau seperti menurunkan step motor. Nah itu biasanya dia akan merasa dicintai. Dan yang terakhir ada receiving gift, jadi dia merasa dicintai ketika pasangannya memberi hadiah, memberi kado yang membuat hatinya, wah dia sepertinya cinta ya sama aku, kayak gitu. Nah teman-teman, tahu gak sih, ternyata pola jatuh cinta antara wanita dan pria itu sangat berbeda. Kalau wanita, dia lebih mementingkan perasaannya daripada logikanya. Sedangkan pria itu lebih menggunakan logikanya. Ataupun nih ketika marah, wanita kalau marah, dia cenderung memberikan kata-kata atau mungkin mengucapkan atau mungkin curhat kepada pasangannya. Sedangkan laki-laki itu tidak. Laki itu tidak bisa bercerita karena laki-laki ini makhluknya memang diam, tapi dia mencari solusi, mencari apa sih yang membuat aku gak ada lagi dan tidak berada dalam masalah itu gitu. Dan wanita itu lebih dramatik, lebih melankolis. Sedangkan pria itu enggak, pria itu ya cuek-cuek aja, santai-santai aja gitu. Jadi ada banyak sekali perbedaan yang pria itu seperti ini, wanita itu seperti ini. Akhirnya salah paham, bertengkar seperti itu. Dan secara akal pun, akal wanita dan pria itu sangat berbeda. Kalau wanita itu seperti ini, kalau pria itu seperti ini. Sangat berbeda gak sih? Dan teman-teman, kita juga harus mempelajari kenapa pria itu bisa selingkuh. Yang pertama, kurangnya emosional. Nah, emosional di sini bisa berbentuk validasi atau mungkin apresiasi. Mungkin kita jarang menghargai usaha-usaha dari pasangan kita. Jadi dia mencari validasi tersebut dari pasangan lain, dari orang lain. Kedua, ada ketidakpuasan seksual terhadap pasangannya. Akhirnya mereka mencari kepuasan di luar. Seperti ya yang kita ketahui, ada banyak sekali wanita-wanita di luar sana yang dijadikan sebagai pemuas lelaki karena dia tidak mendapatkan hal tersebut dari rumahnya. Yang ketiga ada harga diri yang rendah. Kebanyakan lelaki yang berselingkuh itu karena dia mungkin terlalu melihat wanitanya terlalu superior. Jadi dia
tidak mendapatkan peran sebagai laki-laki di dalam hubungannya. Makanya ada banyak sekali laki-laki yang mencari wanitanya itu atau mungkin selingkuh, tetapi wanita selingkuhannya tidak seperti pasangannya, yaitu karena mungkin pasangannya tidak terlalu menghargai keberadaannya, makanya akhirnya dia mencari kebutuhan tersebut di pasangan lain. Lalu kenapa sih perempuan itu bisa juga selingkuh? Yang pertama ada faktornya, yaitu kekosongan emosional. Jadi perempuan itu punya rasa di mana dia tuh bisa berubah, senang, sedih, bad mood, happy mood, itu bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Jadi ketika dia merasa tidak didengarkan oleh prianya, maka dia akan bercerita kepada pria lain yang lebih menghargai, yang lebih mendengarkan ceritanya, yang lebih mengerti perasaannya, karena wanita itu adalah makhluk perasa. Jadi ketika dia tidak didengarkan oleh prianya, ia merasa tidak dicintai. Lalu yang kedua, sama nih seperti laki-laki, adanya ketidakpuasan dalam seksual. Lalu yang ketiga, ada pemberian beban yang tidak seimbang. Perempuan di sini merasa bebannya itu lebih berat daripada pasangannya. Jadinya dia meminta bantuan kepada pria lain agar bebannya itu diringankan. Itu bisa salah satu faktor yang menjadi penyebab kenapa perempuan bisa selingkuh. Nah, maka dari itu teman-teman, kita kan sebagai perempuan, kita lebih memahami pria, bagaimana psikologisnya, bagaimana emosionalnya, bagaimana sikapnya, agar kita menjadi perempuan yang tenang. Dan untuk perempuan yang mandiri nih, ketika kita dihadapkan dengan laki-laki, berubahlah seperti gadis kecil yang manja. Karena pada dasarnya, laki itu tidak suka ketika kita terlalu dominan. Makanya kita belajar untuk menjadi perempuan yang feminin. Oke teman-teman, mungkin dari video kali ini bisa jadi referensi buat teman-teman untuk menjalin hubungan yang lebih baik kepada pasangannya. Saya juga masih belajar dan saya harap tidak ada kata saling menyalahkan dalam video ini, karena pada dasarnya kita semua saling belajar untuk menjadi seorang wanita atau seorang pria yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.